Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi ja'alana syakura wa ja'alana sabura. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil khilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi'ati fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Sama-sama kita hormati sebelum kita ngaji. Yang masih muda dituakan di Masjid Baitul Arqam Sorowajan. Pertama Al-Ustaz Bapak Rum. Alhamdulillah nggih. Amin. Ketriyen ya muda sepuh, muda dulu gitu. Pak Rum. Sebelah tengene Pak Suroso. Haji. Apalagi yang luar biasa ahli IT Bapak Susanto. Terus ya panggilan Pak Santo. Nah sebelah teman pulau kita senet Syekh Aidi. Sebelah tengahnya Pak Sarjono yang sering kering dengan saya. Mas Dadian yang saya hormati juga sebagai MC. Saya minta maaf akad Kliwon kemarin tidak bisa datang karena saya masih tugas, saya masih aktif di kantor gubernur yang akad pagi kemarin saya tugas luar kota sehingga saya izin. Hari ini saya bersyukur sekali dengan seizin Allah ketemu hamba Allah pilihan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, adik-adik dan pelayan yang di luar itu adalah hamba Allah pilihan. Dan yang hadir di sini adalah tamu-tamu Allah, yaitu taman-taman surga. Jadi kata Nabi, barang siapa yang hadir dari ujung Sorowajan, Assalam sampai sini, ya, dari barat, utara, selatan bisa sampai sini, Allah mudahkan jalan surga yang penuh dengan kenikmatan. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya Bapak Ibu sehat ya? Sehat. Sukses ya? Sare yo gampang, dahar yo gampang. Insyaallah jalan ya dilancarkan, itu namanya sukses. Hari ini Bapak Ibu semua bahagia ya? Harus bahagia ya. Hidup itu sekali, jadilah sekali yang berarti. Hidup itu adalah pinjaman. Hidup itu silihan.
Justru pinjaman yang baik, silihan yang baik kata Allah. Tadi kita baca bersama-sama Quran surat Al-Imran 110. Untum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah hamba Allah, umat Nabi yang terbaik, dijadikan untuk manusia. Diteruskan kata Allah, adanya di mana? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Aku kata Allah tidak menciptakan jin, manusia, isi alam semesta ini tidak lain dan bukan adalah untuk apa? 8B, minimal 8B. Ya manusia, ya jin dan yang lain itu minimal untuk 8B. Cuma kalau manusia itu makhluk hamba Allah, bisa dilihat dengan mata. Kalau jin dan yang lain-lain itu makhluk yang tidak bisa dilihat dengan mata. Apa yang pertama? Ibu dan bapak hidup itu pinjaman silihan, pinjaman silihan yang tidak abadi, yang tidak kekal, maka silihan pinjaman itu tidak ada yang bisa dibanggakan. Ya, maka bapak ibu tugasnya panjenengan hidup di alam fana ini, di dunia ini, satu untuk beribadah. Monggo catat silakan ya, catat. Saya mohon waktunya singkat dan saya tidak tentu tiap hari ke sini. Ada saya dalam kota, luar Jawa. Maka Bapak Ibu saya mohon fokus ya hari ini ya, fokus. Setelah ini saya sedang menuju isi di Pondok Pesantren Hamatul Quran Tamanan Balikpapan jam 7 nanti. Bapak Ibu satu untuk beribadah. Nah, saya terangkan satu persatu. Kedua Pak, hidup untuk berusaha. Stop saya tambahin, ada ayat yang 6, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau Allah yang bicara, hadis yang bicara, tidak ada orang yang berani tantangan maupun tandingan. Dan pasti benar, sebab sejarah yang nyata tidak pernah dusta. Sebab Quran itu wahyu ilahi yang menghapus dari gelap menjadi terang. Sebab Al-Quran itu sebagai apa? Bagaikan lautan yang luasnya tanpa batas, bagaikan samudra ilmu yang luasnya tak bertepi, bagaikan sumur ilmu yang dalamnya tidak ada dasarnya. Satu untuk beribadah. Silakan ya Mas Hadian ya, catat ya dalam HP ya. Iya. Kedua, sebab saya kesini pasti jam 2 tadi sudah belajar. Sebab jamaah Baitul Arqam itu fokus. Saking fokusnya mendengarkan dinglo, semakin dinglo. Ya, saya sudah pernah belajar nih, tapi tak kuasai dulu sebelum saya matur di mimbar panggung kehormatan ini. Ya Mas Hadian ya, silakan bolpen nanti kalau pas saya lupa nanti urutannya sama-sama Mas Hadian ya, saya jawab ya. Satu untuk beribadah. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu hidup di dunia ini sementara pinjaman ini dengan untuk Allah, pasti dunia akan melayani kita. Kalau selesai bapak ibu, ya tak niati semuanya ibadah, nindalke akar pagi, tugas keluar kota, ya Allah memberikan jalan yang lain. Ya Pak, ya. Alhamdulillah. Kembali kalau ibu-ibu, bapak-bapak hidup itu Allah, ibadah yang jadi tujuannya, pasti dunia akan melayani kita. Tetapi kalau itu dunia yang jadi tujuannya, pasti hasilnya pasti kecewa. Nanti saya terangkan satu persatu kunci dan hidupnya dulu. Kedua, hidup ini pinjaman, justru pinjaman yang baik yang bisa dibanggakan bapak dan ibu, insya Allah bisa menjadi ikmal dunia kakak anak kata iswabadan wa mali akhirat kakak anak kata mutubudan adalah berusaha hidup untuk selalu
kasih kiat-kiatnya untuk berusaha. Orang ndonga tok, orang mau nyambut gawe tok ngalek wajah ngelengo ya, untuk berusaha ya. Karena mas hadiah kalau sama Pak Imam harus aktif, kalau sama Ustaz yang lain silakan, kalau sama Pak Imam harus aktif. Yang ketiga, hidup itu untuk belajar. Ya belajar kehidupan barang itu. Sebab di kampung itu, di kampung mana saja, orang itu disenangi tanggane, orang iso disetting, disengiti orang iso disetting. Biasanya masuk info yang ada di pikiran kita. Nanti saya akan nanti. Berarti kayak bedanya. Ada teman bilangnya pas Ustaznya Pak Imam siap HP aktif dulu dan catatan aktif. Yuk jangan apa? Hidup itu adalah pinjaman, tidak ada yang bisa dibanggakan. Yang keempat apa? Bisa adalah ibu-ibu boleh pulang duluan. Apa yang keempat? Untuk belajar sudah, beribadah, berusaha, belajar. Yang ketiga apa Bu? Bukan beranak, beramal soleh kok beranak. Oke, menarik ini. Nanti saya terangkan beramal. Saya punya teman orang tiga. Saya contohkan tiga benderanya ngaji semakin jempol. Yang pertama masih muda, omahe apik, bojone wayu, masih muda, anaknya 7. Senin ketemu, Selasa nggak ketemu, Rabu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang dibawa ketika jam 2 diberangkat ke alam barzah? Harta ngetutke, konco ngetutke, anak keluarga ngetutke, teman kerabat ngetutke, sampai alam barzah. Harta pulang, keluarga pulang. Yang mendampingi teman saya apa? Adalah amal solehnya. Itu yang pertama. Teman saya yang kedua sakit, diperiksa dokter, terus dokter menyatakan di dalam perut itu ada usus besar karena kanker, ya langsung dioperasi. Padahal sehari sebelumnya masih sehat itu. Dioperasi sukses, ya. Nah, merasa penak awalnya sukses, duduk agak lama. Allah menghendaki lain. Tetap semuanya itu Allah itu turut campur tangan Pak. Allah menghendaki lain. Begitu duduk lama, nah akhirnya Pak usus besarnya putus Pak. Kan sekarang kalau operasi itu kan ada yang dijahit, ada yang dilem, bener dilem, lepas pendarahan kita. Akhirnya apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini contoh yang kedua. Yang ketiga, tetangga saya, ya, satu hari itu masih aktif. Sebab dulu piaraan kambing atau wedus domba, gimana? Rambanan itu loh. Ya, tahu-tahu ada kabar pagi-pagi di halu-halu woro-woro assalamualaikum itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bapak-bapak, hidup itu adalah pinjaman dan mati itu kata Nabi itu dirahasiakan oleh Allah. Quran nanti saya buka Al-A'raf 34. Wa likulli ummatin ajal fa idza ja'a ajaluhum la yastaqimuna sa'ah wala yastaqdimun. Hadisnya sahih ya, Bukhari Muslim. Afdhalul mu'minina imanan aksaruhum khuluqan wa ahyasuhum wa aksaruhum lil mauti dzikra. Jadi sanggul bapak itu bukan harta, bukan benda, walaupun sama istri suami janji luar biasa. Bagaimanapun keadaannya, aku tetap mencintaimu. Gunung Merapi yang sekarang aktif ya, siaga 1/2 saya nggak tahu itu. Aku telah kudaki lautan telah seberangi. Aku era bebrayan kalau sirahmu aku tengok gantung yang disawir. Aku ini ngomong. Ternyata enggak.
Jadi Allah menghendaki innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa yang dibacakan? Harus berusaha baik dan orang cerdas selalu mengingat kematiannya, beramal. 4 ya, ini saya sampaikan nanti. Ya Mas, nantian ya. Yang 5, hidup itu pinjaman, gak ada yang bisa dibanggakan. Yang kelima, hidup itu adalah untuk bersyukur. Jadi bapak-bapak semakin gak ada syukurnya, hidup itu gak ada kepuasannya. Apalagi yang dunia dikejar, makin banyak akan masalah. Juga ya masalah kita itu ada terus. Lalu saya di zaman alam mati. Manusia itu gak muda, gak tua, gak pejabat, gak lewat, banyak masalah. Apa masalahnya? Sultanan doliman. Kata Nabi. Yang kedua apa? Yafuna minal ulama wal fuqaha, yang mereka yakhruju minad dunya bi ghairi iman. Ya dengarkan ini. Sholat, ngaji, udah haji, berkorban, subuh berangkat, kajian itu nggak pernah absen, mangkat terus. Tapi apa? Isih seneng menengan. Ya, nek padu luar biasa. Oh itu itu namanya ibadahnya mempeng, tapi belum bisa menyembelih, memotong, membakar dosa kesalahan yang ada pada mulai ya semakin pelan ya, saya semakin pelan ya ceramah ya, semakin belum bisa menyembelih, memotong, membakar dosa yang ada pada lho pengajian ini mempeng lho lungguh pengajian oleh akal kuih jare dukan caku. Ada ya enggak kira ya seperti itu? Apa yang tokoh isuk wong. Nah, saya masalahnya udah nyabrang laut, nyabrang Jogja, nyabrang mana-mana. Jadi mosok tombone dhewe iki ora cocok. Oh, cocok. Ora cocok kuwi jenenge pengajian wong mangkat, salate yo mangkat, subuh yo mangkat, kajian yo mangkat, tapi belum bisa menyembelih, memotong, membakar dosa yang ada pada dirinya. Kira bolo ora ngomong. Ya Mas dia. Ya enggak? Nanti Mas Pakro ya, Faruk ya, dibilangin nek ra kanca kowe iki omong, nek ra kanca ora tak omongi apa Mas? Kowe tak jauh omong mah mendelik nek ra kanca ora tak omong. Ini dengan fokus Mas, kuliahnya Jogja, turun di masjid, kowe mulai dadi wong Mas. Mulane mambana masjidan lillahi banallahu lahu fil jannah mislah. Sapa urip kuwi gelem ngopeni masjid, wis to uripmu bakal ditolong, dikokokan, dicukupkan, diberi kedudukan. Soalnya taruh ini ketua takmir tidak pernah ganti. Ya kan? Mulane arek nongket dia ora udah dhuwur. Ora udah sepo ikan cakus kabeh. Pak rasa ya kanca, Pak Rung kanca, Pak Sajono kanca, Lek Paidi ya kacaku oleh Pak Santo. Luar biasa. Umurnya dengan kita banyak Pak Santo, coklane HP, setelah kami Pak Santo. Kalau mandalannya aku terus mau. Ayo Pak, panjenengan pinter rajin berterima kasih, semakin nggak ada syukurnya, hidup itu nggak ada kepuasannya. Kalau yang di belakang yang asik dengan utak HP-nya, yang nggak ada acara video syuting, rekam dan administrasi mencatat, silakan bisa lagi. Sebab dia sampai rumah pasti ditanya suaminya, apa ya Pak? Kok hari ini malah kelihatan senang? Isinya pengajian apa? Aku beli buyur rasanya. Sebab dengan nggak fokus. Ya. Oke, kalau nggak nyata ya video syuting mendingan di-share itu lebih manfaat. Sebab nanti pulang jenengan buka lagi masih jalan
Yang keenam, 6, 7, 8 buku pengajian. Nanti kayaknya saya jam 7 harus sedikit ya, pindah ya, sebab perjalanan kalau agak siang-siang itu udah mulai ramai. Apa yang keenam? Hidup itu bapak-bapak ada yang berdoa. Berdoa itu harus banyak, sedikit tapi terus saja. Tadi jam 3 berdoa, mau masuk kamar kecil berdoa, mau pergi ke sini berdoa, mau makan berdoa. Katanya doa mukul ibadah. Jadi senjata intisarinya Bapak Ibu pada kesempatan detik hari ini adalah doa. Doa umuhul ibadah. Jadi intisarinya kalian hidup ibadah itu adalah doa. Allah itu kaya raya Bapak Ibu, luar biasa. Kalau Bapak Ibu itu nggak mau doa, Allah itu murka, marah-marah Bapak Ibu. Ya, makanya jangan sering-sering berdoa. Pengajian juga itu daripada ngomong rasanya orang-orang ini, mendingan banyak dikir itu kesenangan Allah, banyak sholat kesenangan Rasulullah, banyak istighfar kesenangan para malaikat. Itu lebih utama. Sebab kalau orang itu banyak bicara, kalau tidak ada arah tujuannya, pasti banyak salahnya, pasti banyak dosanya. Dan 6 ya, 7, 8 terus pengajian. Tulis mas kajian. Apa yang ketujuh? Itu pinjaman, gak ada yang bisa dibanggakan, adalah untuk bertawakal kepada Allah. Jadi tidak ada usaha ikhtiar mati-matian, kok ya belum sukses, belum berhasil. Sabar ya. Di kesuksesan orang itu bertingkat-tingkat. Ya, sabar. Ya, wong sabar luhur lokasi, wong sabar insya Allah akan banyak berhasil. Ya, sabar dulu, sabar, tawakal, berserah diri, tapi jangan rokok. Masa aku koyo ngene iso dadi koyo ibu arek mokek. Memang. Tapi kalau dengan buka Quran Ar-11 itu menarik. Walaupun sudah ditegaskan di situ, kalau Bapak Ibu mau usaha pasti akan ada jalan. Setelah ada kesulitan pasti ada kamu. Ya, bukan di Arab 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah watak perilaku kamu. Kalau kaum itu mau nggak mau merubahnya sendiri. Jadi takdir itu harus sudah ada. Tapi kalau Bapak Ibu berusaha kerja keras, bisa merubah takdir itu. Contohnya sakit kok menang nggak mau usaha, ya mati. Tapi kalau sudah ikhtiar usaha, tapi jangan banyak bicara. Wes kadang orang ikhtiar, orang usaha, orang dungo, nilai kancane kalau banyak ngomong, jauh kancane. Sing ngomong mati sing ngomong, Mbak. Loro kaya ngono itu Mbak, tambah uang Mbak. Ning orang suwe lah mati, ya memang mati. Tapi kalau ada usaha, ditambahke, diusahake, dibesake di rumah sakit. Itu namanya usaha dan tawakal. Terakhir bertobat. Ayo kita segera bertobat sebelum datang ajar menjemput kita. Satu persatu ya. Nah, memang Quran itu menarik. Hidup itu Bapak Ibu adalah pinjaman. Ya, pinjaman. Rumah itu pinjaman. Jabatan ya pinjaman. Istri pinjaman enggak? Pinjaman. Suami juga pinjaman. Kadang pinjaman sok digenteni wong liya. Ya enggak Pak? Ayo sampean pinjaman yang baik adalah apa? 10 kunci. Yuk mulai sekarang sama-sama kita belajar. Apapun yang kita kerjakan, mulai detik ini semuanya Bapak Ibu pinjaman yang baik adalah tetap kuncinya, endingnya untuk beribadah. Sama Pak dengan judul
Kedua, jadi Bapak Ibu beribadah baik diterima oleh Allah punya apa? Harus semangat tinggi, yakin bahwa doa kita, ibadah kita diterima oleh Allah. Gitu Pak. Bapak-bapak yang pojok yakin nggak kalau setelah mati ada kehidupan lagi? Ada, nanti bisa buka Pak Quran Daqaiqul Akbar Pak. Ya, alam barzah, alam ba'ats, alam mahsyar. Ya, ada 7 tahapan kehidupan. Ini bisa buka kitab Daqaiqul Akbar. Iya. Ya, semangat tinggi, ya. Jangan kasih kendor. Saya ada punya tulisan, kalau saya tak pusing. Jangan kasih kendor. Oh, walaupun hujan tetap semangat. Ada lagunya begini, lagunya Pak Aidi. Ngaji niku kudu tenanan, ojo mung kadang-kadang. Yen sira bisa seketenan, sesuk entuk kabejan. Kesel banget, ngantuk banget. Ginggingan tutu alangan ngaji niku wis kewajiban mula bapak lan ibu monggo sami kuat iman. Betul Pak? Yang membedakan bapak ibu itu hebat, ganteng, jempol tralalala adalah iman dan takwa kepada Allah. Semakin gak punya iman, hidupnya pasti banyak masalah. Tralalala, iman dan takwa. Termasuk ibu yang cantik-cantik yang berbaju soklat-soklat itu tralalala, biasa mengelinggir itu karena iman itu. Cuma kemarin ngaji memompong bengesan, ratus, saking semangat. Ya, oke, ini menarik ini, ya, saya lihat ya. Oke, tadi mereka udah asik hadirnya sekarang aktif terus sekarang. Oke, Asadian muni Ustadznya jilin serem banget. Yo, kunci ibadah ada 10 ya. 1, karena Allah. Kedua, semangat tinggi. Ketiga apa? Harus dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Jadi kalau bapak-bapak hidup itu agama pasti terarah, hidup itu ilmu pasti menjadi mudah, hidup dengan seni pasti menjadi indah. Dinomori dulu Mas Hadian 1 sampai 10 Mas, paling dia ada kelewatan Mas. Sudah dinomori Mas ya? Sudah dinomori? Oke, 4, betul ya Mas? Hidup itu adalah apa? Dekat Allah, dekat manusia. Jangan sampai berat sebelah ibadah wapi ada batu cocok. Tapi kalau tonggo nggak pernah cocok. Lampur pemeane wae ora cocok. Lagi baru pemeane wae ora cocok. Ngliwati omahe ora cocok. Loh, Allah itu nggak seperti itu loh. Penerima tobat. Masa kok nggak dado godhong aku mau nyuwek dado banyu aku mau nyapu. Aku paling polisi kepot nggak dikucil wong pas. Ketok boro. Berapa Hadian? 5. Oke, bener berarti jangan oke. Yang kelima apa? Hidup itu Bapak Ibu harus punya keberanian. Harus berani ya, nek haram ya haram, nek halal ya halal. Halal mau titik ora ketok karo Allah itu maha melihat apa saja yang kita kerjakan. Berdelik ning ndi wae Gusti Allah tahu apa yang kita kerjakan. Walaupun sekecil zarah. Betul Bapak Ibu? Berapa saya lihat? 6. Hidup itu apa Bapak Ibu? Harus ada kerjasama yang baik. Termasuk ini pengajian ini jalan, masjid ini saling kuat menguatkan. Ada kerjasama. Kerjasama kita ya seperti ini Pak. Pakaian ini Pak. Ada bawahan, ada atasan.
Coba ibu pakai bawaan tok 100 juta, tapi atas tanpa pakai apa-apa. Ya, sama. Kalau di rumah tangga ya suami istri. Jadi suami istri yang baik, suami istri yang bisa melengkapi kekurangan masing-masing. Ya, orang suami ada kurang, istri pun ngandake keluar-keluar kemana-mana. Istri ada kekurangan, suami keluar-keluar di mana-mana. Sama dengan pengurus kemasjidan ini. Jadi orang yang baik itu kalau orang itu bisa melengkapi kekurangan masing-masing, sebab hidup itu tidak ada yang sempurna. Justru tidak ada yang sempurna. Orang yang baik kalau orang itu bisa menutupi kekurangan masing-masing. Orang bojo tapi kekurangan kan? Bojoku itu mas, dia itu mana ngorok, dia ngiler. Padahal bojone dhewe biyen iki ora dicek sonsek kok. Ngorok ora, ngiler ora. Ya, tolong ya. Nomor berapa Mas Rian? 7 ya. Hidup itu Bapak-bapak sedikit atau banyak harus ada sarana dan prasarana. Mungkin kayak kalau TPA itu sedikit banyak ada tempat, ada ustaz. Ya toh? Keberapa Mas Rian? 8. Oke, ganteng ini orangnya. Apa yang dilakukan harus ikhlas karena Allah orang blunder, orang ono pamrih. Ikhlas jenengan sering saya sampaikan di Al-Arqam ini, kalau Bapak Ibu mengeluarkan gas atau angin. Satu mengeluarkan gas atau angin yang sak masjid itu sudah semuanya merasakan sopot itu mengeluarkan gas. Tapi sekelangan nggak pernah tekon, nggak pernah ngaruh, nggak pernah gendah, piye sekarang bonamu. Itu namanya oh ini menurut bahasa apa? Tentu sih guna tekon, piye titipanku ini sekarang bonamu loh. Wijine durung ya tau Mas Adian. Mas Adian tambah ilmu kok tambah buyar Mas. Paham ya? Apa? Ikhlas. Kok ini awak Pak Imam sedina rotin langsung jos Mas. Sebab selalu aktif, inovatif dan lain-lain. Yuk, keberapa Mas? 9. Jangan ibadah karena Allah. Rumah dosen atau akeh ini disiplin. Saya sama makhluk. Saya bersyukur makhluk sama istri malam-malam berangkat bareng. Ngaji nggak pernah terlambat. Ngantor juga nggak pernah terlambat. Bisa jadwal di sini jam 6, saya kok terlambat. Berarti saya jalan itu salah. Ngalah sobat Prambanan, Cangkringan ngaku tembusnya Renrod Utara, terus Jalan Magelang itu lah mesti terlambat. Ya, nek mangkat kok jam 5 seprapat kok sampai sholat terlambat. Kebangetan. Kalau tadi Mas Hadian terlambat nggak? Rumahmu mana? Rumahmu mana? Garut. Jauh banget Garut ke sini. Tidurnya di mana? Oh di sini. Nggak terlambat sampai. Tidak janjian penjaga masjid terlambat adzan itu dogrok-grok Pak. Setelah saya di Jogja Pak, saya tidak pernah cari kontrakan, nggak pernah cari kos-kosan. Masjid terus yang tak cari. Maka luar biasa hadisnya sahih, man bana masjidan lillahi banallahu lahu fil jannah mislah
dadi wong. Dadi apa Mas? Jadi apa? Pakai mutu Mas. Iya, pakai apa? Jadi apa? Jadi uang. Kalau yang sukum wa yusabbit agamakum, sing mau pengen masjid iki termasuk jamaah iki, sing duduk di taklim ilmu iki dinehi pertolongan, dinehi kemenangan, dinehi rezeki. Semua dapat. Seneng kok. Dinehi hidayah, dinehi ampunan, dinehi tali kasih sayang, dinehi keselamatan dan keberhasilan. Tenang Pak, sing ngendika Rasulullah man bana masjidan di jeneng Allah Baitul Aqam sholatan lillahi banallahu lahu bil jannah mislah disiplin. Kedua Bapak Ibu, rumusnya fokus. Berikutnya gairah, visi dan aksi. Nek limo nek dodone jenengan terus yakin Pak, termotivasi, sehat, sukses, bahagia bersama keluarga. Tralalala ikmal lidunyaka wa mali akhiratika kana katamu tu godan. Pondok kira-kira ibadah tidak pernah kurang, insya Allah. Kita pakai disiplin, fokus. Tapi fokusnya jangan sedih turun. Gairah, visi dan aksi. Ya bareng-bareng. 1, 2, 3 orang bulan orang kelelehan loh. Disiplin. Ayo bareng disiplin. Saya menang tak anggap sampean lorong. Ayo disiplin. Fokus. Gairah, visi, aksi. Nempel terus sampean mesti terlalala ikman lidunyaka ka'ana kata isu abadan wa mandi akhiratika ka'ana kata mutu godan. Yuk bareng. Kita ngaji wis dikuasai ilmunya sama sambil ngaji, sambil ngotot, sambil belajar ning mimbar kehormatan. Mesti bingung dan jamaah sing turu ya ora ngerti sing dolan HP iki sing turu ngerti sing wong make aku. Sing dolan HP wong saiki ya nangkep. Loh, ini bukan karena apa-apa ya, ini untuk sama-sama jaya bersama. Kalau ajaran apa berupa jalur, kakung kau digontor harus tepat waktu. Jadi sarjana tepat waktu. Yang kecil 2002 sudah ngajar, karena Pak Anjani tepat waktu ya. Yang nomor 2 juga sama. Seizin Allah, anak saya 3 Pak Jadar, kakung, cowok semuanya alumni pondok modern Darussalam Gontor. Jadi Jadar, kakung, cowok. Istri saya 1 putri, bujuku sendiri. Dari campuran itu bisa kayak itu. Jadi jangan dibalik, anaknya 3, istrinya 1. Sebab dibalik bermasalah. Itu apa dia? Apa? Lu Pak, ribut Pak, ya tergantung kok. Dia langsung ribut Pak, nek bojone tahu. Oke, menarik ini ya. Disiplin, fokus, gairah, visi, aksi. Insya ibadah diterima oleh Allah. Saya sampaikan teman-teman ini. Resepnya apa? Berapa? 10 ya? Punya Paikem. Paikem itu istrinya Pak Rum. Apa itu? Banyak pembelajaran, pelatihan, aktif, inovatif, kreatif, pasti manfaat. Yuk berberkat, yuk istrinya Bapak Ibu semuanya. Dan istrinya Pak Rum, yuk. Kok langsung inovatif, pembelajaran dulu. Pembelajaran, pelatihan, terus aktif, inovatif, kreatif, manfaat.
Ya benar ya, 1, 2, 3. Pembelajaran. Kreasi. Sosial cetok. Iya. Oke. Oke, alhamdulillah. Kula matur mekaten wonten benggok-benggok ngoten iki Bapak Ibu kira-kira suara seperti cukup atau kurang keras? Sebab nek seru banget dikira ngetak-ngetak, nek kula matur rindik, saya telah iki kok sampean sudah. Ini menarik Pak, saya menarik. Sebab pusat yo belajar, jamaah yo fokus kelewatan siji mesti ngerti. Yo jenengan hidup itu pinjaman yang baik adalah untuk Allah itu nek jenengan buka Al-Baqarah 286 narik. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memberikan beban kepada hambanya sesuai dengan kesanggupannya. Ibu ya, Bu, ibu yang penjaga snack, katanya harus banget ya snack tak kafe. Oke, apa ya? Usaha jenengan kepengen the best, leader rumah tangga. Kunci sukses adalah 7 amal andalan jangan lepas daripada. Jadi bapak, ibu, suami, istri the best leader yang tangguh luar biasa seperti Rasulullah. Yuk, nanti diturunkan kepada anak cucu kita, ya, anak cucu kita. Satu, biasain bapak kalau bisa bangun pagi, biar tidak cepat menua seperti Pak Paidi. Seperti Pak Sarjana. Saya bisa sini karena Pak Sarjana. Kalau nggak ada Pak Sarjana belum mungkin sampai sini. Biar seperti Pak Rum, biar seperti Pak Ronsol, biar seperti Pupuk yang butuh pojok itu Pak siapa? Pak Agus. Biar seperti Pak Susanto. Pak Susanto itu umurnya banyak loh, umurnya cangkem loh, wira-wiri buahnya akeh banget. Sampai kalau HP ada tulisannya nomor HP, ada nanti. Ya tahu ya, jangan tahu ya. Usaha dengan sukses menjadi the best leader yang tangguh, suami istri yang luar biasa adalah 7 amal Anda jangan lepas daripada. Sengaja tak biasa kita sakung saksa aja. 1 biasa nek bangun pagi. Seperti saya kok bangun kesiangan ditinggal jamaah ya. Itu jam 2 sudah bangun Pak. Terus sinau, terus wis ngerti jamaah Masjid Baitul Aqab fokus. Apa Mas? Fokus. 2, kalau bisa ya subuh berjamaah usahakan syukur jamaah saya nek laku ado misalnya subuhane rumahnya di sini subuhnya di Asalam terus melaku atau di Baitur Rahman Gowo Polri atau di apa itu Nolo Gaten dan melaku. Soalnya juga di mau. Apa ini? Yang itu lagi. Ya. 3, jangan lupa, jangan lepas lah sholat duha. The power of sholat duha. Ini dengan buka kedahsyatan sholat duha. Bapak itu umur Pak. Ya Pak ini. Iya umur. Iki umur. Pokoknya sih ketuaannya ini umur. Lek susah apa ya wes? Umur. Oke, 4, jangan ini jadi motivasi
sih ya, wajah. Jangan sampai lepas sholat tahajud. Coba kehilangan tahajud kok. Biasanya sing angel-angel akeh sing lakone akeh kuwi pahalane super istimewa best. Terus yang kelima seneng berbagi loh. Sebab duduk sesama wong cetil kuwi wegah jejer. Duduk sesama wong cetil wegah jejer. Itu sama duduk sesama wong cetil wegah jejer. Paham Mas Adian? Orang paham? Paham nggak Pak? Enggak. Terus 6 seneng golek ilmu jauh rumah kita. Ini semakin biji. Ini jaringan semakin luasnya luar biasa. Jauh rumah pintar. Ini jaringan semakin luasnya tak bertepi tanpa batas. Ya. Oke. Siji bangun pagi, loro subuh berjamaah. Catat Mas Hadian, telu sholat duha, bengi tahajud, seneng berbagi, terus seneng golek ilmu jauh rumangsa pinter. Terakhir pungkasan ya stop. Ini saya ditunggu di rumah jemput ya. Seneng makmur di masjid. Pak, kesempatan umur yang Allah berikan untuk sehat harus bermanfaat. Sehat butuh manfaat, sehat butuh berguna. Coba dipolke terus, tidak bisa memakan basyirah mata hati. Man bana masjidan lillahi banallahu lahu fil jannah misrah. Sapa sing ngopeni masjid, ngopeni mushola, taklim ilmu, Allah mudahkan, Allah mengokohkan, memberi kedudukan, memberi semuanya yang Allah berikan bapak dan ibu. Kurang bijaksana kalau perlu panjang saya libatkan, sebab jam 7 saya ngisi di Pondok Pesantren Ahmadul Quran. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang kita baca sedikit dan sekelumit ini bapak ibu harus satu tidak lebih baik. Insya Allah. Kalau hidup itu banyak baiknya, berarti hidup itu banyak untungnya. Kalau hidup itu nggak ada baiknya, berarti kosong belum orang apa-apa. Mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan sisa umur yang Allah berikan kepada kita, umur yang selalu bermanfaat untuk dirinya sendiri, syukur bisa bermanfaat bagi orang lain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'alahu sahla wa anta taj'alul hasana syi'ta sahla. Mohon Allah beri kemudahan Bapak dan Ibu, Mas-mas dan Bapak, adik-adik dan penjaga tugas SNAP pagi hari ini. Tidak ada yang bisa memberikan kemudahan pelancaran segala urusannya, hanya Engkau ya Allah tempat memberi kemudahan segala urusannya. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan, semuanya milik-Mu ya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Aku hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya berikan kepada MC internasional, dipersilakan.